selain itu juga ada eksperimen membekukan sebagian organ tubuh manusia, pengangkatan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, otak, dan lain sebagainya. Welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Ilmu pengetahuan memang sangat penting untuk memudahkan kita menjalani kehidupan dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Nah, karena hal ini juga orang-orang dulu tuh bersemangat banget gitu kan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan juga berlanjut sampai saat ini ya. Nah, tapi siapa sangka kalau zaman dulu itu ya, ada orang-orang yang sangat berambisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sampai mengadakan eksperimen-eksperimen yang sangat mengerikan, di mana yang menjadi kelinci percobaannya itu adalah manusia. Mohon maaf nih, manusia dijadikan kelinci percobaan. Berikut udah aku rangkum ada 3 eksperimen manusia tersadis dalam sejarah. So let's get started. Oke, untuk yang pertama itu ada eksperimen medis yang dilakukan oleh Nazi Jerman di awal tahun 1940-an, yaitu selama Perang Dunia Kedua. Dimana zaman dulu perang-perang itu banyak tahanan kan otomatis. Nah, tahanan inilah yang nantinya dijadikan sebagai bahan eksperimen. Dan yang dilakukan oleh Nazi ini juga eksperimennya ada banyak gitu kan ya. Ada eksperimen anak kembar, ada eksperimen transplantasi tulang, saraf, dan otot tanpa bius. Mohon maaf nih, tanpa bius, dibius aja sakit dan udah ngeri gitu ya. Ini tanpa bius, oke. Dan masih banyak lagi ya, kalian udah tahu, udah bisa kebayang ngeri-ngerinya kayak gimana. Dan yang sekarang aku jelasin yaitu eksperimen anak kembar. Nah, eksperimen anak kembar ini mereka lakukan untuk meneliti perbedaan dan juga persamaan genetik pada anak kembar, dan juga untuk mengetahui kira-kira tubuh manusia ini bisa dimanipulasi kagak ya gitu ya. Ya ampun, kreatif banget sih ya orang dulu, tubuh manusia dimanipulasi. Ya pokoknya gitulah ya, oke. Dari situ aja udah ngeri. Dan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan eksperimen ini yaitu Dr. Joseph Mengele. Dan eksperimen ini dilakukan kira-kira pada tahun 1943 sampai 1944 pada 1.500 pasang anak kembar. 1.500 pasang berarti itu dikali 2 ada 3.000 orang yang dipenjarakan di Auschwitz, Polandia. Nah, korban-korbannya ini juga akan dikelompokkan gitu kan ya, berdasarkan usia dan juga berdasarkan cewek, cowok gitu ya. Dan mulailah nih eksperimennya juga macam-macam. Jadi ada yang melakukan eksperimen menyuntikkan zat pewarna ke mata mereka buat bisa ngelihat berubah nggak sih warna bola matanya gitu kan ya. Seperti yang kita tahu, bola mata orang-orang itu kan beda-beda ya warnanya, ada yang hijau, biru, coklat atau gimana gitu ya. Nah, dia menyuntikkan zat pewarna ke mata orang biar bola matanya warnanya berubah. Astaga, zaman dulu ya, kagak kayak sekarang dengan modal 20.000 tuh ya bisa beli soft lens. Bisa lah tuh tiap 3 jam sekali ganti-ganti warna mata. Terus kalian tahu apa? Berhasil kagak? Oh, tentu tidak. Eksperimen ini gagal total, yang bahkan membuat mereka ini menjadi buta. Nah, setelah buta ini diapain? Oke, nggak berhenti sampai situ. Yang buta kan cuma matanya tuh, tapi mereka masih punya mulut, hidung, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Oke. Nah, jadi mereka juga melakukan eksperimen lain, yaitu menjarit tubuh satu orang dan tubuh orang lainnya itu mereka jarit untuk memunculkan kembar siam. Kagak begitu ceritanya, mohon maaf. Dan yang mana gara-gara adanya eksperimen ini ya, dari 1.500 pasang orang itu ya yang berhasil bertahan cuma 200 orang. Dan itu pun keadaan juga nggak yang sehat walafiat gitu ya. Ada yang berhasil hidup entah dia buta atau cacat. Ya pokoknya nggak sehat kayak dulu lah yang jelas ya. Dan untuk yang kedua yaitu eksperimen yang dilakukan oleh unit 731. Nah, jadi unit 731 ini merupakan unit rahasia untuk pengembangan senjata biologi yang dimiliki oleh tentara Kekaisaran Jepang pada tahun 1937 sampai 1945. Nah, unit ini dipimpin oleh Jenderal Ishihiro, yang mana dia juga lah nih pelaku utamanya yang melakukan eksperimen kepada 250.000 tawanan. Nah, unit ini menggunakan berbagai macam bahan berbahaya, berbagai macam bahan mematikan buat manusia untuk menciptakan senjata perang mematikan. Nah, jadi zaman dulu kan ya tawanan-tawanan itu kan dipilih gitu ya. Yang mana nih kayaknya kuat nih buat kerja rodi, yang mana kayaknya lemah gitu ya. Nah, yang lemah-lemah inilah menjadi bahan eksperimen. Terus yang kuat-kuat setelah kerja rodi, yang namanya kerja rodi, dipaksa kerja, istirahat kagak, dikasih makan juga kagak, lama-kelamaan kan pasti akan melemah kan tubuhnya. Nah, ini nih sasaran juga nih yang lemah-lemah begini dijadiin bahan eksperimen juga. Dan untuk menemukan senjata perang yang mematikan, eksperimen ini juga meliputi pembedahan manusia yang masih hidup, di mana ada yang dibedah perutnya dalam keadaan hamil,
Terus ada juga bagian-bagian tubuh yang diamputasi, terus disambungin tuh ke bagian tubuh yang lainnya. Mohon maaf, ini mau menciptakan manusia model baru atau gimana? Kalian bayangin aja, ini tanpa bius ya, sekali lagi dijelasin, tanpa bius. Zaman dulu tuh eksperimennya tanpa bius, itu dada dibelah, terus tulang rusuk dipatahin. Astaga. Terus selain itu juga ada eksperimen membekukan sebagian organ tubuh manusia, pengangkatan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, otak, dan lain sebagainya. Tanpa bius diperjelas, oke? Tanpa bius. Kagak ngerti lah tujuan dari pengangkatan, pembekuan organ-organ tubuh ini apaan ya. Sampai ada juga nih percobaan menggunakan granat terhadap tubuh manusia. Itu organ mau diganti pakai granat. Astaga, kreatif sekali orang-orang dulu. Oke, gimana ya? Zaman dulu parah sih. Astaga, ngeri. Terus apa hasilnya kalian tahu? Tentu saja eksperimen ini tidak berhasil. Justru banyak orang yang tewas karena kesakitan, karena menahan sakit, karena kekurangan darah, dan juga yang pasti karena organ tubuhnya udah nggak berfungsi gitu, karena dibekukan. Mau gimana? Terus yang dilakukan oleh unit 731 ini juga nggak sampai situ. Ada juga nih percobaan untuk memasukkan bibit penyakit ke dalam tubuh, yang mana dia bilangnya, kamu nih mau aku vaksin gitu kan ya, biar tambah sehat, biar terhindar dari penyakit inilah itulah. Tapi ternyata yang mereka suntikan itu justru bibit penyakit untuk meneliti dampaknya pada tubuh manusia. Oke, sampai situ gimana? Masih gregetan? Ada lagi yang lebih bikin emosi dengan semua eksperimen yang dilakukan ini. Si Jenderal Ishishiro ini nggak dipenjara sama sekali dan kebal terhadap hukum. Jadi dia nggak dihukum sama sekali atas kejahatan yang dia buat, atas eksperimen gila yang dia lakukan. Kebal hukum dia, jadi percuma. Dan untuk eksperimen yang ketiga, yang terakhir, ini mungkin bisa dibilang nggak sesadis itu gitu lah ya, tapi tetap aja gila sih ini, yaitu Project 4.1 4.1 atau gimana bacanya, pokoknya Project 4.1. Nah, jadi proyek ini merupakan sebuah studi medis yang dilakukan terhadap penduduk Kepulauan Marshall, Amerika Serikat. Nah, studi ini dilakukan untuk melihat dampak radioaktif dari uji coba nuklir Bravo Castle Bravo atau BCB pada tanggal 1 Maret 1954 di barisan atol Bikini. Nah, pada dekade pertama eksperimen ini dampaknya terlihat sih, tapi kayak cuma keguguran pada ibu hamil dan kelainan bentuk tulang gitu aja sih. Nah, jadi menurut mereka, oh, dampaknya nih nggak terlalu berat gitu ya, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu, pokoknya masih bisa ditoleransi gitulah ya. Tapi ternyata beberapa dekade kemudian barulah ini muncul dampak-dampaknya. Dari dampak radioaktif nuklir ini, anak-anak mengalami kanker tiroid, dan hampir sepertiga dari penduduk ini terpapar neoplasma pada tahun 1974. Nah, kalian bayanginlah itu tahun 1954 dia mengadakan eksperimen ini, tahun 1970-nya barulah itu muncul dampak-dampaknya. Jadi yang dulu dikira nggak seberapa dampaknya, nggak terlalu signifikan, munculnya beberapa dekade setelahnya. So guys, itu dia beberapa eksperimen manusia tersadis yang pernah dilakukan dalam sejarah. Yang mana nih paling mengerikan menurut kalian? Sebenarnya ada banyak eksperimen lainnya juga, tapi aku ambil cuma beberapa aja. Kalau kalian mau menambahkan, kalian bisa komen di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!